Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Jadi kali ini kita akan belajar tentang pengembangan aplikasi mobile atau Android gitu. Dan materinya untuk hari ini itu ada dua teori. Yang pertama ini adalah user permission. Nanti yang kedua itu kita akan belajar tentang interacting with other apps, atau kita mencoba berinteraksi dengan aplikasi lain ya. Kenapa kita mau belajar ini? Yang pertama untuk user permission ini karena setelah ini jadi dari materi yang hari ini sampai ke belakang nanti kita akan banyak bertemu perintah-perintah atau hal-hal yang membutuhkan permission dari user. Kalau yang sebelumnya kita belajar di video-video sebelumnya itu kan cuman ya tanpa permission dari user pun aplikasi bisa berjalan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memberikan user permission, dan nanti setelah ini pasti akan kepakai terus sampai ke belakang, sampai akhir dari perkuliahannya itu. Oke, itu untuk yang user permission. Nanti yang materi kedua nanti akan aku jelaskan lebih detail. Sekarang kita akan masuk dulu ke penjelasan tentang user permission. Oke, untuk melakukan deklarasi permission di dalam Android itu ada dua cara. Yang pertama itu diletakkan di dalam app manifest, atau di manifestnya itu yang XML-nya itu kita letakkan di sana. Atau ada cara yang kedua itu dengan diletakkan pada saat runtime atau pada saat aplikasi berjalan, kemudian kita minta permission dari user. Nah, untuk Android yang lama itu ya dulu ya kebanyakan diletakkannya di dalam manifest. Ini untuk Android seri yang lama atau versi yang lama. Tetapi kalau yang baru-baru sekarang ini biasanya diletakkan atau muncul pertanyaan tentang permission ini ketika aplikasi berjalan. Biasanya sih aplikasi berjalan pertama kali. Oke, untuk detailnya seperti ini. Ya, jadi untuk Android versi 5.1 ke bawah atau SDK 22 ke bawah, itu kata kuncinya ya kalau mau dangerous permission atau permission yang sifatnya itu ya berhubungan dengan privacy dari usernya, contoh location kayak GPS, kemudian make calls atau membaca kontak dan semuanya itu. Jadi kan seperti membaca data-data yang sifatnya private gitu, itu akan diletakkan dalam manifest ya. Jadi pertanyaannya akan muncul ketika atau sebelum user melakukan install aplikasi. Itu yang Android yang lama. Jadi yang 22 ke bawah, SDK 22 atau Android 5.1 ke bawah. Nah, untuk Android 6.0 ke atas atau SDK 23 ke atas yang sampai sekarang ini permissionnya itu memang diletakkan dalam manifest. Ya, diletakkan aja daftarnya. Jadi ketika install ya pasti keinstall aja. Nah, tapi ketika nanti dibutuhkan itu harus request permissionnya itu ketika aplikasi berjalan. Oke, bedanya Android yang lama ditaruh di manifest saja cukup dan akan ditanyakan ketika install. Ya, yang pada waktu itu banyak menimbulkan masalah memang. Sehingga pada saat yang baru ini diperbaiki, memang tetap di list di dalam manifest permissionnya itu, tapi ketika dibutuhkan harus ditanyakan lagi ketika aplikasi berjalan. Nah, mungkin kalian sudah pernah lihat sih kalau misalkan kalian install aplikasi sekarang ini. Jadi contohnya nanti kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah contoh bagaimana sebuah aplikasi itu menanyakan
meminta atau menanyakan permission kepada usernya. Ya, misalkan ini dia akan mengakses kontak ya. Misalkan aplikasinya ini akan mengakses kontak ya, dia akan tanya ketika aplikasi misalkan pertama kali jalan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti ini tergantung dari usernya mau deny atau mau allow. Biasanya sih kalau deny otomatis aplikasinya nggak jalan gitu ya, misalkan, atau malfunction lah aplikasinya. Tapi kalau di allow baru bisa berjalan. Ya, nanti ini karena kan ini yang baru, jadi ini nanti akan kita praktekkan untuk dibuat aplikasi. Jadi nanti kita akan coba membuat aplikasi yang akan menanyakan permission ketika aplikasi berjalan pertama kali. Oke, kemudian untuk permission sendiri itu bisa dibagi menjadi dua. Tadi aku juga mungkin sudah sempat katakan sedikit bahwa dangerous permission itu yang sifatnya berhubungan dengan users confidential data atau data-data yang sifatnya confidential, itu maksudnya rahasia lah, bisa melanggar privasi dari usernya. Contohnya tadi aku bilang misalkan penggunaan GPS, kemudian tadi kayak akses kontak atau bisa melakukan telepon panggilan, nah kayak gitu. Itu adalah sesuatu yang sifatnya confidential data dari user sehingga dia tergolong dalam dangerous permission. Nah, kemudian ada satu lagi permission, yaitu biasanya disebut dengan normal permission. Nah, ini kebalikan dari yang dangerous ya. Jadi dia ini tidak terlalu berpengaruh terhadap user privacy. Jadi kalau ini bedanya, kalau kita tuliskan permission ini dalam manifest, secara otomatis akan di grant, itu maksudnya akan diberikan secara otomatis oleh Android-nya ya. Jadi intinya seperti itu sih. Bentuk-bentuk dari permission itu ada dua pokoknya, normal dan dangerous. Dangerous ini yang biasanya nanti akan ditanyakan di dalam atau pada saat aplikasi berjalan, itu biasanya masuk dalam dangerous. Tapi kalau yang biasa cukup tuliskan aja di dalam manifest, nanti secara otomatis Android akan memberikan akses untuk itu. Oke, nah karena permission itu berjalan pada saat runtime, jadi ketika aplikasi berjalan, ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan ketika kalian nanti membuat aplikasi gitu ya, karena kan berjalan pada saat runtime atau pada saat aplikasinya berjalan gitu. Ingat, kalau misalkan aplikasi kita itu UI UX-nya kurang bagus atau kurang baik, otomatis akan mengurangi penggunanya, kenyamanan pengguna dalam memakai aplikasi kita, sehingga ada kemungkinan nanti aplikasi kita nggak dipakai lagi. Nah, termasuk tentang pembuatan permission ini. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, consideration intent, nanti akan aku jelaskan lebih detail. Kemudian yang kedua, only ask for permission unit. Jadi tolong buat atau tanyakan permission yang memang benar-benar dibutuhkan oleh aplikasi kalian. Misalkan kalian buat aplikasi semacam galeri. Oke, jadi galeri itu berarti kan cuman akses file gambar-gambar misalkan kayak gitu. Ya, kalian nggak perlu minta permission untuk akses GPS misalkan, atau nggak perlu minta akses untuk kontak ya. Jadi benar-benar kalian pilih permission yang memang benar-benar dibutuhkan oleh aplikasi kalian. Jangan ya atau permission yang nggak penting kalian minta gitu ya. Kemudian don't overwhelm the user. Sekali misalkan di allow, ya udah allow seterusnya gitu. Jangan terus-terusan setiap aplikasi jalan ditanya, setiap aplikasi jalan ditanya kayak gitu. Apa sedikit-sedikit tanya permission, sedikit-sedikit tanya permission. Nah, ini juga akan mengganggu user experience terhadap aplikasi kita, sehingga ya pasti akan mendapat pengalaman buruk kalau pakai aplikasi kita. Kemudian kalau bisa kita jelaskan kepada user kenapa kita butuh permission itu. Nah, kalau tadi kalian lihat di dalam permission tadi yang di screenshot aplikasi itu kan kotak gini ya.
kemudian ada teks di sini. Nah, sebenarnya kita bisa buat custom teks kotaknya itu, dan ini allow deny kayak tadi gitu. Nah, kita sebenarnya bisa custom teks yang ada di sini ya. Sebenarnya kita bisa buat, kalau bisa kita masukkan juga alasannya kenapa kita butuh akses atau permission itu. Ya, itu adalah 3 dari 4 catatan kalau kita mau buat permission tadi yang jalan dari runtime. Nah, untuk yang pertama ini akan aku jelaskan di slide sendiri, yaitu kenapa sih harus menggunakan intent ini, maksudnya seperti apa. Oke, maksudnya menggunakan atau consider using an intent ini ya. Jadi aplikasi kita ini ada hubungannya dengan materi selanjutnya nanti. Jadi kita tahu bahwa semua aplikasi di dalam Android ini menggunakan yang namanya activity untuk berjalan. Katakanlah ini aplikasi A, aku buat saja aplikasi A. Ini punya activity kan untuk menjalankannya, dan ada aplikasi B. Ini juga punya activity. Seperti yang kita sudah ketahui, bagaimana keduanya bisa berinteraksi itu menggunakan yang namanya intent. Oke, semoga kalian masih ingat tentang itu ya. Meskipun ini aplikasi A dan aplikasi B berbeda aplikasi ya, tapi toh sama-sama ini adalah activity. Ya, sehingga kalau mau berkomunikasi keduanya ini butuh yang namanya intent. Oke, ya sampai sini seharusnya kalian masih ingat dan masih ya, kemarin-kemarin kita kan selalu membuat seperti ini gitu. Nah, sekarang kalau misalkan aplikasi kita butuh akses untuk ke kamera, katakanlah seperti itu ya, ini sebagai contoh aja. Jadi aplikasi A ini adalah aplikasi kita, dan aplikasi B ini adalah aplikasi kamera bawaan dari handphone. Kalau kalian lihat misalkan handphone kalian gitu, kalian pasti ada satu aplikasi kamera namanya untuk foto-foto itu ya. Nah, misalkan sekarang aplikasi A buatan kita ini membutuhkan akses kamera ya, daripada kita membuat layout, misalkan layout sendiri gini, atau ya layout sendiri, kemudian kita buat fungsi untuk kamera ya, buat fungsi untuk kamera ini kita buat sendiri, kita buat layoutnya, tampilan seperti apa, kita harus request permission dulu dan sebagainya. Ini di dalam dunia Android membutuhkan effort lebih gitu. Lebih baik ini tidak usah dibuat. Oke. Tetapi yang kita lakukan adalah kita memanggil aplikasi kamera atau aplikasi B ini, aplikasi kamera ini. Kemudian user akan melakukan foto, dan data hasil fotonya itu baru dikirimkan ke activity A ini. Oke, aku ulangi lagi. Jadi aplikasi A adalah aplikasi buatan kita. Kita ingin buat A ini bisa mengakses kamera gitu, bisa ngambil foto. Nah, daripada kita membuat layout sendiri yang belum tentu baik experience dan terlalu banyak hal yang perlu diperhatikan ya, buat layoutnya, kemudian nanti efek dan sebagainya, itu banyak hal yang harus diperhatikan. Daripada kita membuat ini tidak usah dibuat. Lebih baik atau kita bisa memanfaatkan intent ya, dengan cara kita panggil aplikasi B ini, kemudian user akan berinteraksi dengan aplikasi B untuk ngambil foto dan sebagainya, edit. Hasil akhirnya nanti baru akan digunakan di dalam aplikasi kita atau dikirim kembali untuk intent A ini. Untuk aplikasi A melalui intent ini. Ya. Sama persis konsepnya dengan yang kemarin aku bilang start activity for result. Jadi aplikasi A ini akan menunggu proses yang dilakukan oleh activity di
di dalam aplikasi B ini sampai selesai, kemudian nanti hasil akhirnya akan diterima oleh A lagi. Ya, itu adalah salah satu gimana cara ngakalin supaya kita tidak terlalu repot untuk membuat aplikasi ini. Ya. Selain itu, hubungannya dengan permission, aplikasi kamera yang ada di dalam aplikasi bawaan dari Android itu sudah pasti permissionnya itu sudah pasti boleh. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ngurus permission dan sebagainya. Ya, itu. Ya, ini adalah apa ya? Mempermudah prosesnya, mempermudah proses pembuatan aplikasi sehingga nggak perlu repot-repot ya membuat layout ini, kemudian kita pikirkan setelah layoutnya jadi nanti gambar yang sudah diambil mau diedit atau apa gitu, karena semuanya biasanya sudah ada di aplikasi bawaan, yaitu kita tinggal pakai aja. Oke, jadi kira-kira seperti itu consider using intent penjelasannya. Kenapa sih kalau kita daripada repot buat permission, kita pakai aja aplikasi lain yang memang sudah dapat permission dan kita tinggal ambil hasil akhirnya kayak gitu. Oke, jadi kita sekarang sudah tahu bagaimana kita mendeklarasikan permission, kemudian apa saja trik untuk mendapatkan permission itu, kemudian tadi kita juga sudah belajar bagaimana sih apa saja yang perlu kita perhatikan kalau kita mau mendeklarasikan permission atau menanyakan permission kepada user. Tadi ada 4. Nah, salah satunya tadi adalah consider using an intent, yang artinya kita menggunakan aplikasi lain untuk mendapatkan atau mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi misalnya dari aplikasi A tadi ya, dia butuh user untuk foto sesuatu, daripada kita buat layout untuk mengambil gambar, kita panggil aja aplikasi kamera dan kita ambil gambarnya saja. Nah, itu ada hubungannya dengan materi untuk yang ini kali ini. Jadi ini adalah interacting with other apps, atau bagaimana kita membuat aplikasi kita ini bisa berinteraksi dengan aplikasi lain. Secara garis besar atau secara konsepnya sama saja dengan kita belajar intent di awal-awal kemarin ya, di pertemuan-pertemuan atau di video-video sebelumnya itu. Intent itu kan dia akan menghubungkan dua buah activity. Nah, activity-nya ini kalau kemarin itu di dalam satu buah aplikasi activity-nya, nah sekarang activity-nya itu berbeda aplikasi. Secara konsepnya sama, cuman mungkin secara implementasi agak beda. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana perbedaannya itu seperti apa. Oke, jadi sebelumnya kita akan review sedikit. Seperti yang kita ketahui, sebuah aplikasi Android itu biasanya memiliki beberapa activity. Ya, itu kemarin juga sudah aku jelaskan. Nah, kemudian untuk to call another activity, untuk memanggil activity lainnya, itu kita pasti akan menggunakan intent. Oke, ini juga sebenarnya sudah umum ya, sudah tahu lah. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa proses pemanggilan intent itu ada dua cara. Yang pertama explicit, yang kita sudah pelajari, ini contohnya. Jadi kita panggil activity, kemudian new activity, ya my activity, kemudian kita tinggal start activity. Ya kayak gini. Ini kan kemarin kita juga sudah belajar ya. Jadi itu adalah cara pemanggilan activity yang disebutkan secara eksplisit ya, karena ada dua parameter di sini yang menunjukkan activity apa dan activity apa yang harus dihubungkan. Jadi dituliskan secara eksplisit. Nah, yang belum kita ketahui ini adalah yang implisit. Jadi pemanggilan activity lain tapi yang implisit. Seperti apa itu? Jadi seperti ini. Oke, jadi contohnya di sini ada dua ya sebenarnya. Kita bahas dua-duanya aja. Jadi kalau implisit ya, ini misalkan kita punya Yuri ini kayak URL atau semacamnya itu. Tapi kalau Yuri ini biasanya berisinya kayak, kalau URL itu biasanya kan kayak link gitu ya.
ya HTTP apa gitu, itu URL. Nah kalau di dalam Android ada juga yang namanya URI, ini biasanya cuman kayak kode seperti ini. Kalau kita pakai URI semacam ini, tel.2 kemudian angka, ini maksudnya adalah tel to telepon ya. Jadi kita akan melakukan proses pemanggilan nomor telepon ini. Nah, yang kita perlu lihat itu adalah pemanggilan intent di sini. Ya. Jadi panggilan intent di sini itu tidak disebutkan activity apa yang harus membuka URI yang diberikan ini. Ya, numbernya ini dalam bentuk URI. Dia cuman sebutkan aja intent.action dial ya. Jadi nanti Android sendiri yang akan mencari activity apa yang bisa digunakan untuk melakukan dial atau panggilan telepon keluar. Ya, kalau misalkan ada beberapa, contohnya telepon biasa di dalam Android dan ada WhatsApp gitu. Jadi nanti ada pilihannya muncul. Ya, jadi ini adalah implisit. Kenapa disebut implisit? Karena nanti Android sendiri yang akan menentukan dia harus buka aplikasinya yang apa. Oke, ini contoh yang kedua. Itu nanti kita akan belajar ketika kita masuk ke materi Google Map. Ini untuk buka Google Map sih. Ya, Google Map ini aku coba buat URI-nya itu diarahin ke FTIU guys. Nanti ya ini kalau kita masuk ke materi Google Map aja kita akan lihat maksud dari kode ini ya. Intinya perbedaannya antara implisit dan eksplisit itu seperti itu. Eksplisit kita tentukan langsung dari code, setelah ini harus buka activity apa. Kalau implisit biarkan Android yang menentukan mau buka aplikasi yang mana atau buka activity yang mana. Oke, jadi itu perbedaan antara eksplisit dan implisit. Oke, kemudian ini juga sebelum atau di video tutorial sebelumnya juga sudah aku jelaskan bahwa ada pemanggilan activity lain. Jadi selain start activity yang biasa kita gunakan, ada yang dinamakan start activity for result. Yang intinya ini akan menyebabkan komunikasinya itu menjadi dua arah ya. Jadi A mengirimkan intent ke B, data diproses, hasilnya dikirimkan kembali ke A. Ya, ini konsep atau cara kerja dari kita memanggil activity start activity for result. Untuk membuatnya kita harus siapkan request code. Kalau kalian masih lupa silahkan kembali ke video yang sebelumnya, nanti kalian bisa cek aja. Itu yang penting kita akan perlu yang namanya request code. Kemudian nanti pemanggilannya bukan start activity tapi start activity for result ini. Oke, yaitu adalah perbedaan antara start activity dan start activity for result. Oke, jadi setelah selesai atau setelah proses selesai tadi, si activity A itu perlu menerima hasilnya. Ya, nah itu caranya dengan manggil fungsi onActivityResult. Jadi dia akan menerima hasil kembalian dari activity B tadi. Biasanya dibagi menjadi dua, ada yang namanya result OK dan result cancel. Ini biasa ditemukan ya. Jadi result dari activity B-nya itu berhasil atau di cancel oleh user. Ya, itu dua respon yang akan muncul ketika kita menggunakan start activity for result. Dan nanti ini yang paling bawah unintent that carries the result data. Jadi nanti hasil dari activity B itu akan dibawa lagi oleh intent. Ya, ini proses dari start activity for result. Oke, itu tadi bagaimana cara kita menghubungkan aplikasi kita atau memanggil aplikasi lain supaya kita bisa gunakan di aplikasi kita. Nah, ini adalah cara bagaimana aplikasi lain itu apakah boleh memanggil aplikasi kita. Ya, jadi kebalikannya. Kalau tadi kita buat ini kan ini aplikasi kita,
bagaimana strategi untuk kita bisa memanggil aplikasi B. Ya, ini yang tadi atau sebelumnya kita bahas. Nah, sekarang yang kita akan bahas ini sebaliknya ya. Bagaimana B ini bisa mengenali aplikasi kita dan bisa memanggil aplikasi kita. Ya, itu ada caranya dengan menambahkan yang namanya intent filter. Biasanya ini diletakkan di dalam manifest. Nanti ada action, ada data, ada kategori. Kita langsung lihat aja dari contoh. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi misalkan share activity ini adalah activity yang kita punya. Nanti kita masukkan intent filter di dalamnya. Nah, kita sebutkan di sini ya. Jadi ada action. Jadi kalau nanti dia atau kita panggil intent.send itu ya, intent.send atau yang kalau kita panggil implicit, nanti aplikasi kita akan dipakai atau dikenali Android untuk melakukan send itu tadi ya. Dan kategorinya ini termasuk dalam default gitu ya, masih default bisa dipakai gitu. Kemudian tipe atau data yang ada dalam aplikasi kita itu text plain atau image bintang. Jadi bisa buka untuk yang sifatnya teks atau ya teks atau plain itu maksudnya ya teks huruf-huruf gitu. Bisa juga image ya. Nah, ini biasanya cukup dijelaskan saja di dalam manifest tanpa perlu harus buat di dalam code Java-nya. Oke, nah sekarang kita akan coba prakteknya. Jadi nanti kita akan mencoba membuat aplikasi yang akan berhubungan dengan aplikasi yang namanya kontak. Ya, jadi nanti kita akan buat aplikasi sendiri A. Nah, aplikasi B-nya nanti itu adalah kontak. Ya, aplikasi B-nya ini adalah kontak. Jadi kan setiap Android itu pasti ada satu aplikasi default untuk mengolah kontak ya. Jadi kontaknya itu nanti bisa di insert, update, delete, CRUD seperti biasa itu. Nah, kita nanti ingin berinteraksi dengan aplikasi itu ya. Kita akan coba buat aplikasinya. Jadi ini nggak terlalu panjang sebenarnya atau nggak terlalu rumit kodenya. Kita akan coba langsung ke Android Studio. Oke, sekarang kita sudah masuk di Android Studio-nya. Nah, ini sama sih sebenarnya, tinggal create new project gitu seperti biasa. Kemudian kita akan coba langsung buat aplikasi yang berhubungan dengan dua materi yang tadi aku sudah sebutkan, yaitu manifest atau manifest permission yang kita buat secara runtime nanti, dan yang satu lagi kita akan berinteraksi dengan aplikasi lain yaitu aplikasi kontak. Oke, langsung aja kita siapkan dua buah integer. Yang integer yang pertama itu nanti akan digunakan untuk menangani hasil atau buat request code untuk start activity for resort ketika membuka kontak gitu ya. Jadi ini aku buat private final integer, misalkan namanya show kontak. Oke, ini request code-nya. Misalkan kasih nilai 1. Kemudian kita ingin membuat permission, request permission itu juga membutuhkan satu buah integer yang sama seperti ya untuk menandakan permission apa gitu ya. Misalkan aku kasih nama aja permission request kontak. Misalkan aku kasih nilai 2. Oke, dua buah integer ini akan kita pakai untuk menangani request permission nanti. Oke. Nah, oh ya aku lupa kasih. Jadi kalian coba buka aja di dalam ini layoutnya ini. Tadi aku lupa buat. Nah, di sini secara default tuh ada sebuah text view di tengah-tengah. Ini kita ganti aja pakai button ya. Button, kemudian misalkan kita mau kasih teks. Oke, ini
teksnya itu misalkan show contact gitu ya, show contact, ada seru. Oke ya, sementara di ini aja deh, nggak apa-apa, ditulis hardcode seperti ini. Seharusnya kan diletakkan di dalam string ya, cuman ya sudahlah. Atau ya mau sekalian dibuat di dalam string nggak apa-apa juga sih. Oke, misalkan tambahkan string name show kontak gitu ya. Oke, kemudian ini diletakkan di buttonnya, string show kontak. Nah, cuman ada satu button aja, dan nanti buttonnya ketika diklik ya, buttonnya diklik ini dia akan membuka kontak, kemudian kontaknya itu akan dipilih itu, kemudian kita ambil datanya. Nanti rencananya seperti itu. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke main activity. Tadi kita sudah siapkan 2 buah integer ini. Nah sekarang kita akan buat bagaimana kita ingin menampilkan permission ketika aplikasi pertama kali jalan di dalam device atau di dalam Android-nya. Oke, jadi caranya adalah kita buat string. Biasanya sekali request itu bisa kita minta sekaligus, tapi karena ini cuma satu, kita buat aja ya, karena nanti secara apa ya, default itu permission itu bisa di request beberapa permission dalam satu waktu bersamaan. Nah tapi kalau cuma satu ya biasanya dibuat tetap dibuat array tapi diisi cuma satu aja ya. Jadi manifest ya, ini Android manifest ya, importnya nanti yang Android manifest ini ya, Android manifest. Kemudian dot permission. Oke. Kemudian cari permissionnya kontak gitu ya. Nah, read kontak ya, membaca kontak. Read kontak. Set. Kemudian kita pastikan bahwa yang Android ini pakai Android yang baru, jadi kita buat aja build dot version dot sdk integer lebih besar sama dengan build version code ya M ya. Kalau yang baru atau yang lebih besar sama dengan M gitu. Kemudian kita pakai for each ya, for each itu string permission from permissions. Oke, ini pakai for each ya, jadi semua yang ada dalam string ini, array stringnya ini akan dipakai sebagai perulangan. Kemudian, nah sekarang kita akan request ya, pakainya activity compat dot cek self permission dulu ya. Jadi sebelum request dicek dulu apakah aplikasinya ini sudah pernah dimintakan permissionnya. Jadi misalkan kalau aplikasinya sudah pernah di allow sama user ya, berarti nanti kita nggak perlu tanya lagi. Jadi ini proteksi if-nya di situ ya. This kemudian permission. Kemudian kita bandingkan package manager dot permission granted. Ya, kita akan cek dulu permissionnya yang ini read kontak ini apakah sudah pernah di request sebelumnya atau belum. Ya, kalau sudah pernah di request dan mendapatkan permission granted, sudah diberikan akses, itu
ya sudah nggak perlu request lagi. Nah ini kan tidak sama dengan, kenapa tidak sama dengan, berarti belum pernah ditanyakan ya, atau permissionnya itu belum granted, atau masih apa tadi namanya, permissionnya masih deny seperti ini. Nah kalau misalkan seperti itu, baru kita akan request permissionnya. Oke, activity compat.request permission ini ya. Kemudian ini this activity-nya, kemudian permission. Nah, baru kita masukkan ini integernya. Sorry, harusnya yang permission ini ya. Nah, oke, jadi ini kalau kita lihat fungsi request permission ini, dia akan menerima 3 buah parameter. Yang pertama activity, atau activity yang akan meminta permissionnya, tentu saja activity main activity ini ya, jadinya aku tulis saja this activity-nya. Kemudian ini di sini pakainya string array yang disebut dengan permission. Nah ini yang tadi aku bilang bahwa untuk melakukan permission itu atau meminta permission itu bisa langsung sekaligus beberapa string ya, string permissionnya itu bisa langsung beberapa kali dimintakan. Jadi bisa aja read contact dan write contact diminta secara bersamaan. Nah itu makanya ini butuhnya array string ya. Kemudian ada request code. Request code-nya tadi kan kita sudah buat, yaitu permission request contact. Ya itu untuk proses request permission yang secara runtime. Nah sebenarnya kita nanti bisa menghandle hasil dari permissionnya ini seperti apa, tapi ya sementara ini kita akan skip dulu ya. Jadi sementara ini kita anggap saja usernya itu pasti akan menjawab hello. Nah sebenarnya kita bisa modifikasi itu kalau di deny nanti apa yang akan terjadi dengan aplikasinya, itu kita bisa buat apa ya, alurnya sendiri gitu. Nah sementara ini kita buat seperti ini dulu aja. Oke, ini permission sudah kita minta. Nah sekarang kita akan anggap aja nanti user pasti akan memberikan permission ya. Jadi kita anggap aja nanti langsung permission granted. Nah sekarang kita akan buat fungsi ya, fungsi terutama untuk buttonnya ini. Jadi ketika buttonnya ini diklik, kita dia akan membuka activity lain, yaitu activity dari aplikasi kontak. Oke, aku buat aja satu buah fungsi di sini, public void misalkan show contact ya. Ini nanti akan dipakai untuk button. Jadi tambahkan view. Nah supaya nggak lupa, ini langsung aja taruh di dalam layoutnya ini atau dalam buttonnya ini, langsung aja on click ya, Android on click show contact supaya nggak kelupaan. Oke, jadi on clicknya ini akan manggil fungsi show contact di sini. Oke, jadi nanti di dalam fungsi show contact ini kita akan manggil intent ya, intent, tapi intentnya ini yang sifatnya implisit, bukan yang eksplisit seperti biasa ya, karena kita akan buka aplikasi kontak yang biasanya ini ada dalam semua HP Android bawaan gitu, jadi nggak perlu install aplikasi lain atau bagaimana gitu, tapi biasanya secara built-in itu di dalam aplikasi atau di dalam Android itu sudah ada ya, jadi kita bisa langsung pakai aja new intent. Oke, kemudian dalamnya ini intent.action pick ya, action pick. Oke, kemudian ini adalah kontaks
ya, ini konteks kontrak ini yang dari Android provider dot kemudian kontak ya, kontak dot konten Yuri. Jadi nanti intentnya ini akan mencari atau action pick ini, atau dia akan mencari aplikasi yang bisa melakukan membuka kontak dari konten Yuri ya, yang bisa membuka kontak, intinya seperti itu. Jadi nanti dia akan mencari semua aplikasi di dalam Android yang sudah terinstall tentunya yang bisa membuka kontak ya. Kemudian langsung kita tinggal panggil aja start activity for result. Intent request code-nya kita tadi sudah buat ya, yaitu show kontak ini. Oke, jadi ini intentnya yang kita buat ini sudah dalam bentuk implisit ya. Ini berbeda dengan yang eksplisit kemarin. Nah, karena kita sekarang panggilnya pakai start activity for result, tentu saja kita butuh satu buah metode lagi di mana kita akan menghandle result dari proses intentnya ini ya kan. Kayak di tutorial waktu start activity for result kemarin, kalau kita minta result dari activity yang lain, berarti kita harus siap juga untuk menerima result dari activity-nya itu ya. Jadi kita akan panggil on activity result. Oke, nah langsung aja nanti tinggal tuliskan aja if request code sama dengan request code-nya ini ya tadi, show kontak. Dan if result code-nya result oke. Nah, langsung aja. Jadi result code result oke. Kemudian else-nya misalkan di cancel user ya. Itu misalkan kita langsung munculkan aja toast biasa. Toast make text this user cancel, terus toast dot length short aja dan show. Jadi kalau misalkan usernya cancel prosesnya, otomatis langsung aja muncul teks bahwa user akan cancel, user setelah meng-cancel prosesnya. Nah, nanti kalau resultnya oke, nah ini baru yang seru. Jadi sebenarnya di dalam database itu, di dalam Android, kontak itu disimpan ke dalam sebuah database sebenarnya. Sesuai yang kita tahu bahwa database itu kan bentuknya kayak tabel gitu ya. Nanti kita bisa mencari datanya itu dalam tabel, dalam bentuk tabel ya, jadi kayak database. Nah, untuk mengakses database di dalam kontak itu atau di dalam tabel kontak itu, nah kita butuh yang namanya kursor ya, nama objeknya kursor. Sebentar, ini aku kasih lihat. Nah, ini kursor ini kan ada di dalam Android database ya. Kursor ini penunjuk di dalam database-nya. Oke, kita buat objeknya kursor ini. Nah, nanti kita tinggal panggil aja get content resolver. Ya, get content resolver dot query ya. Nanti kita tinggal query. Kita buat query seperti biasa untuk database. Nah, ini di dalamnya sudah ada banyak parameter, ada projection, ada selection. Projection ini yang menentukan kolom apa saja yang akan kita ambil. Kemudian selection ini menunjukkan baris mana yang akan kita ambil. Oke, kemudian yang paling selection argument ini untuk menentukan where gitu ya, where-nya.
kemudian ada sort ordernya, itu adalah sortingnya seperti apa. Nah, sekarang kita sebelum panggil kursornya, kita siapkan dulu aja projection dan selectionnya. Jadi kolom apa aja yang ingin kita ambil dan baris mana aja yang ingin kita ambil. Jadi ini sementara di komen dulu aja. Nah, kita siapkan yang pertama itu projectionnya. Ya, aku kasih nama aja final string, kemudian projection sama dengan new string contact display name. Oke, jadi projectionnya atau kolom yang kita ingin ambil itu sementara ini cuman display name-nya aja, cuman nama, satu buah nama aja. Projection yang ingin kita gunakan. Nah, untuk selectionnya sementara kita akan select all aja dulu. Jadi nggak usah dikasih, nggak apa-apa ya. Jadi projectionnya ini kita ingin tampilkan satu kolom aja, yaitu display name. Kemudian seleksinya kita anggap aja kita mau select all, select bintang gitu. Jadi nggak perlu di otak-atik. Jadi kita cukup pakai projectionnya aja. Oke, kemudian query-nya ini tadi. Paragraf pertama. Nah, query-nya ini parameter pertama itu adalah kita akan masukkan. Sebentar ya, aku kasih lihat lagi. Ya, yang pertama itu adalah Yuri. Oke. Nah, Yuri-nya ini dapat dari mana? Biasanya sih tinggal kita kasih aja dari contacts-contract ini ya. Contacts.content Yuri. Oke, ini untuk parameter yang pertama. Kemudian berikutnya kita masukkan projection-nya. Ya, projection-nya kita sudah tentukan tadi dari variabel ini. Oke, berikutnya adalah selection. Ya, selection-nya ini karena kita ingin select all atau tanpa ada selection apapun, kita tulis saja null. Karena selection-nya null, selection argumennya tentu saja juga ikutan null. Nah, ordernya kita ingin buat default juga. Ya, defaultnya itu adalah ascending, jadi kita tulis saja null. Nah, ini kita sudah melakukan proses query ke dalam database kontak di dalam Android kita. Nah, sekarang kita tinggal cek aja untuk proteksi if kursor tidak sama dengan null. Ya, jadi kursornya ini berhasil menemukan datanya. Kemudian kalau sudah ditemukan datanya, langsung masuk ke move to force ini. Maksudnya adalah langsung jalankan kursornya ke baris yang pertama atau ke data yang paling pertama. Ya, karena nanti kan kontaknya itu akan ditampilkan semua dan kita pilih salah satu dari sekian banyak kontak. Jadi secara otomatis datanya kan cuma satu ya. Kemudian kita langsung aja panggil pakai move to first karena datanya toh juga cuma satu saja. Ya, misalnya kita mau ambil namanya string name sama dengan cursor get string. Kemudian nama kolom indeksnya adalah kita ambil pakai kursor aja, cursor.get kolom index. Nama kolomnya itu adalah ini ya. Oke, karena misalkan kita nggak ngerti nih indeksnya nomor berapa ya, tinggal pakai aja cursor.get kolom index. Nama kolomnya kan kita sudah tahu, display name ini tadi. Oke, nah ini name-nya sudah kita dapatkan. Nah, misalkan kita ingin hasilnya mau diapain ya, sementara kita akan coba buat pakai to saja ya.
name-nya ini kita cetak di dalam tools. Gitu aja ya, sementara ini. Oke, ini prosesnya seperti itu. Jadi kita query ke database-nya dulu. Kemudian ambil datanya dengan cara seperti ini. Setelah selesai kita tampilkan datanya itu. Oke, nah sekarang kita akan coba jalankan aplikasinya ini. Ini sebenarnya code-nya sudah selesai sampai di sini. Oke, sekarang kita akan coba jalankan. Oke, sekarang aplikasi sudah jalan. Ya, ketika kita show contact seperti ini. Nah, nanti akan langsung membuka kontak seperti ini ya. Cuman ini kan di dalam device atau di dalam emulator yang belum ada kontaknya ya. Jadi sekarang kita stop dulu aja, kita buat kontak dulu di dalam device-nya ini. Oh, sebentar, ini aku akan uninstall dulu aja supaya nanti kelihatan proses request ininya, request permissionnya. Oke, sekarang kita create contact dulu. Caranya masuk phone, masuk kontak harusnya. Nah, ini masuk ke kontak, kemudian create new contact dulu aja. Cancel. Misalkan namanya siapa ya? Rapunzel misalkan. Ya, namanya Rapunzel misalkan. Terus phone-nya ngarang aja ya, misalkan 08 ya, ngawur gini. Oke. Buat kontak terserah aja nggak apa-apa. Kemudian save. Nah, sekarang device kita ini sudah punya kontak ya, namanya Rapunzel ini. Nah, sekarang kita akan coba run lagi aplikasinya. Oke, nah sekarang kontaknya sudah ada tadi. Sekarang kita coba tinggal klik aja show kontak. Nah, nanti akan muncul satu buah kontak yaitu Rapunzel ini. Nah, sekarang kita tinggal pilih aja Rapunzel. Misalkan kita pilih datanya. Oke, ternyata ada satu yang dilupakan ya. Ada satu yang kelupaan. Jadi ternyata aplikasinya kan crash ini. Ya, crashnya kenapa? Kita bisa lihat dari proses run-nya ini ada permission denial. Ya, kenapa permission denial? Kita lupa ngasih di dalam manifestnya. Jadi di manifestnya ini harus ditambahkan juga nih uses permission. Cari read kontak ya di sini. Read kontak. Terus saja read kemudian kontak. Nah, ini lupa ditambahin di dalam manifestnya. Oke, aku ulang lagi. Jadi ini aku uninstall dulu aplikasinya. Nah, kalau tadi ini ditambahkan, secara otomatis akan ditanyakan dulu ya. Ini muncul apa namanya ini, pertanyaan apakah boleh mengakses kontak kita. Nah, anggap aja sekarang kita pilihnya allow ya, allow. Kemudian baru kita panggil kontaknya tadi ya. Ini kita tambahkan Rapunzel, secara otomatis nanti kontak atau nama kontak yang tadi kita pilih itu akan muncul di dalam tools yang kita sudah buat di sini. Oke, aku ulangi lagi, ini kontaknya yang kita pilih. Nanti namanya akan muncul di dalam tools atau teks yang muncul di bawah. Oke, jadi ya ini adalah contoh aplikasi simple bagaimana tadi kita menerapkan
request permission secara runtime, walaupun tadi aku lupa kasih contoh, harusnya di manifestnya ini ditambahin juga ya, seperti ini. Kemudian tadi dengan button itu tadi kita sudah coba membuat intent secara implisit ya, caranya dengan membuka kontak seperti ini. Kemudian kita panggil kontak atau nama kontak yang dipilih oleh user tadi dengan cara menggunakan kursor ini, atau kursor ini kan database ya, database dari kontaknya itu. Ya, jadi kira-kira seperti ini saja praktek atau implementasi dari materi yang sudah aku jelaskan tadi. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mencobanya di tempat kalian masing-masing. Semoga ini bisa membantu kalian memahami untuk ketiga hal tadi ya, permission, kemudian implicit intent, dan bagaimana kita menerima result dari implicit intent tadi itu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu video kita atau video pembelajaran ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.